Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hari ini agak beda. Siang ini keluar rumah, mencoba keluar rumah walaupun pada new normal. Sekarang belum pakai masker soalnya belum keluar mobil. Kita new normal lama banget di rumah, itu nggak olahraga gitu, olahraga di rumah. Nah, kali ini saya lagi mau program kesehatan. Ya, benar, belok kanan. Nah, ya ini aja deh strukturnya, kita jalan takut salah. Jalan aja kita pakai GPS karena takut salah. Olahraga pakai instruktur karena takut salah. Hidup juga kita perlu pakai penuntun. Waduh, apa tuh penuntunannya? 800 meters, turn left. Bener, Bu. Ya, belok kiri. Nah, saya ada program kebugaran, ada instrukturnya yang katanya 3 bulan langsung jadi, ya nggak sekempes inilah gitu. Mau latihan lah di rumah biar tambah-tambah muscle, tambah-tambah massa gitu kan. Dulu pernah gitu latihan gitu, cuma pas lagi mandi gitu ditirai ada yang ngintip, gitu langsung grogi, langsung trauma ke gym. Oke, terus hari ini latihannya sama siapa? Insya Allah kita akan bertemu sama Bang Adia Novali gitu ya. Mungkin orang ketahuinya itu Bang Noval. Bang Noval ini adalah seorang atlet Indonesia yang beliau ini punya prestasi internasional, pernah menang kejuaraan Arnold Classic, itu Arnold Schwarzenegger Classic, dan juga Mr. Olympia Junior kalau nggak salah yang ada di Australia. Beliau binaragawan nasional gitu. Sampai karena sekali mau latihan, sekalian juga nanti mau ngajakin nge-vlog kayak gimana sih makanannya apa segala macam. Dan ternyata dia keluar negeri itu, tinggal di Amerika waktu itu, biaya sendiri juga. Seperti apa sih orangnya? Dan kabarnya belakangan beliau ini lagi mulai mulai datang-datang ke kajian gitu katanya, mulai belajar gitu. Saya juga mau tahu tuh ngapain sih, udah enak-enak juga hidupnya sebagai seorang atlet yang gimana-gimana masih mau belajar lagi. Ayo kalau gitu sekarang kita ketemu sama beliau di gym terdekat sini yang tempatnya private, hanya buat kita aja, jadi nggak banyak orang, supaya aman ya. Sekarang lagi wabah kayak gini. Oke, jangan lupa like and subscribe dulu ya sebelum lanjut ya, masih cerita untung. Ayo kita ikutan. Sebelum main atau olahraga, ada baiknya kita makan kurma dulu ya, soalnya itu kemarin kita cuma makan 7 kurma aja bisa puasa sehari. Ini ningkatin energi banget gitu, apalagi sunnah ya. Dan kebetulan saya dikirimin kurma nih sama Nata Reza NW Dates Ajwa spesialis. Untuk latihan kita makan ajwanya 3 lah. Habis ini jadi hebat. Deg-degan ini. Bismillah. Ajar yuk. Ini udah lama banget nih. Begini aja udah loyo. Jadi kayak nggak diistirahatin nih. Waduh, yang mau latihan nih, tidurnya cukup, sok-sok kuat aja loyo juga. Garis panggil aja kita. Yes.
langsung angkat. Coba tekan belakang tangan dulu. Ini udah ada. Nah, tekan bawah dulu. Itu posisi ototnya udah ready kan, tinggal dimatangin aja, lebih menonjol lagi dia. Waduh, akhirnya bisa juga latihan sama Bang Noval nih. Ya, ternyata nggak latihan berapa lama nih ngaruh juga. Badan. Bakal dibandingin ini. Aduh, Bang Noval, sebenarnya kalau orang baru pertama kali latihan tuh apa aja sih yang mesti kita pemanasan dulu? Iya, kalau stepnya ketika udah datang ke tempat yang kita tuju, terutama fitness atau area olahraga lah ya, mau di outdoor juga pun bisa kita lakukan sebenarnya. Ya, langkah utama tuh pemanasan. Pemanasan mungkin 15-10 menit. Ya, setelah itu kita lakukan stretching. Ya, seperti yang kita lakukan tadi. Nah, itu udah membantu, tujuannya sih membantu agar tubuh ini benar-benar ready masuk ke fase berikutnya. Nah, kan kalau di tempat fitness itu kita melakukan banyak gerakan yang menggunakan beban, ya terutama beban tubuh kita sendiri. Itu juga yang memang harus perlu kita persiapkan. Waduh, ini mesti ternyata kalau nge-gym juga harus ada ilmunya gitu ya, nggak asal main tabrak angkat-angkat aja gitu. Iya. Ada hitungan, ada ilmu gitu ya. Betul. Waduh, ini Bang bentuk ini berapa lama Bang? Saya udah lumayan lama ya, hampir 20 tahun, dari 2002 bergabung di fitness itu dari 2002. 2002. Tapi awal dari cungkring sampai jadi itu berapa lama sih? Iya, dulu tuh gini, dulu tuh karena memang tidak adanya knowledge ya, tidak adanya ilmu tentang bagaimana eksekusi latihan, bagaimana mengatur program makan, bagaimana dibalik itu semua tuh kita betul-betul nggak ada ilmu. Nah, jadi berjalan lama, saya hampir 4-5 tahun baru betul-betul dapat banget gripnya. Tapi ketika memang itu semua kita memiliki, maksudnya kita memiliki ilmunya, sebenarnya 1 tahun itu udah jadi. Kalau tahu caranya ya? Iya, kalau tahu caranya, punya pemahaman programnya, 1 tahun jadi. Dari nol 1 tahun jadi. Tapi kalau misalnya kayak Mas gini sih ya udah hitungan bulanan ya? Bulanan jadi. Besok 2 hari lagi jadi. Apa tadi Mas kosan ini kita? Bang Noval, kita teman-teman di rumah nih biar kenalan dulu nih Bang Noval, apalagi mungkin teman-teman yang belum mengetahui banyak mengenai dunia binaraga. Siapa sih Bang Noval? Bang Noval ini dulu pernah ikutan pernah ketemu Arnold Schwarzenegger bahkan gitu. Bisa ceritain nggak Bang, apa aja yang pernah dilewati selama berkarir di binaraga? Iya, fitness ini ya, di fitness ini. Ya, sekian tahun saya jalan di fitness, akhirnya masuk ke ranah kompetisi. Nah, kalau untuk ukuran nasional sih, saya di 2005 itu udah masuk ke nasional. Main di nasional ya, memang dikasih kemudahan juga di situ sama Allah ya, dimana saya selalu tampil yang terbaik, menang terus tuh. 2005, 2007 masuk ke 2008 main di PON Kalimantan Timur, kemudian 2000, nah vakumnya sampai 2010. Jadi 2005 sampai 2010 saya vakum, 2010 saya bekerja. Itu bukan kerja fitness. Tetap di fitness sih, tetap di fitness, cuman maksudnya tidak berkompetisi. Nah, di situ saya break 2 tahun. Nah, sampai 2012 saya stop. Kemudian 2013 saya bangun lagi, saya main di Prasi Game di Myanmar waktu itu. Nah, di situ juga dikasih kemudahan sama Allah, saya juara 1 juga. Juara 1? Juara 1 juga. Baru bangkit langsung juara 1? Baru bangkit setelah vakum 2 tahun. Prepare sekitar 1 tahun maksimal, main, bertanding di level Asia, menang juga. Menang juga, iya. Tapi bukan cuma Asia, bahkan di Amerika menang juga kan? Ya, jadi setelah dari situ akhirnya ketemu jalan saya. Ini kayaknya mantep nih kalau mainin di level-level Amerika atau Eropa sana. Nah, ketemu jalannya di situ, ada salah satu katakanlah klien yang mau support. Kita berangkat ke Amerika, ikut event Arnold Classic. Nah, itu masuk prepare 2014. Jadi dari 2014 persiapannya, tandingnya di 2015 Maret. Ya, dari 2015 Maret. Itu kurang lebih 1 tahun juga prepare ke Amerika. Dan sama halnya dikasih kemudahan lagi sama Allah, menjadi juara 1. Dan pertama kali sampai detik ini satu-satunya
bodybuilding Indonesia yang Menang di Arnold Classic. bisa main. Gak cuma menang, bisa main di Arnold Classic dan ya status kita menang pula. Jadi semoga nih teman-teman bodybuilding yang lainnya bisa menyusul karena belum ada lagi sampai detik ini belum ada lagi teman-teman bodybuilding yang bisa main di Arnold Classic itu. Nah saya harapkan juga teman-teman ketika berangkat ke sana menang juga. Jadi ya bisalah mengharumkan nama Indonesia di level atau di bidang prestasi binaraga ini. Jadi untuk main di Amerika juga bodybuilder Indonesia itu belum pernah ada. Belum pernah ada. Sejarahnya baru ya alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada saya. Baru saya yang Baru ikut dan menang. Ikut dan menang alhamdulillah. Kok bisa tahu bisa nyampe ke Arnold Classic gimana ceritanya itu? Iya, jadi setelah saya mengikuti event yang di Myanmar itu, saya hari-hari memang kerja sebagai personal trainer, coaching klien, dan klien saya ini kebetulan orang Amerika. Nah, dia melihat potensi saya di Indonesia nih, karena memang senang fitness juga dia. Akhirnya tahulah sejarahnya bodybuilding Indonesia. Dan waktu itu karena saya mengajar dia, dia melihat saya punya potensi, dikenalkan sama temannya yang di Amerika namanya Dennis James. Nah, Dennis James ini legend juga di bodybuilding, di Mr. Olympia. Teman-teman kalau lihat Dennis James itu di googling itu kayak musuhnya Hulk, musuhnya Hulk yang Edward Norton tuh. Semuanya tuh kayak awan gitu. Nah, jadi di training sama beliau berarti. Jadi saya di sini di Indonesia ini coaching bersama si klien saya ini Mr. Paul Coston, yang memberi support pendanaan, support pelatihan juga. Walaupun saya ngajar dia malah, saya training sama dia, malah dia yang support saya untuk bagaimana bisa berangkat ke Amerika, bagaimana bisa menang di Amerika. Nah itu di sini saya prepare 11 bulan. Lalu berangkatlah kita ke Amerika, training di sana 1 bulan. Nah itu betul-betul tidak ada keterlibatan oleh pihak yang terkait, terutama di organisasi olahraga ini. Oh sendiri banget itu? Semuanya dilakukan sendiri, bahkan kita berangkat pun tidak ada terekspos di media. Kita ekspos media itu setelah menang. Nah setelah menang, saya masukin ke sosmed, ternyata ada teman yang nyampaikan ke pihak Menpora. Dari situlah 1 hari setelah saya sampai balik dari sana ke Indonesia ini, baru Pak Menpora zamannya Pak Imam Nahrawi. Ya beliau akhirnya memberikan selamat. Ya walaupun dengan jabat tangan ucapan selamat, saya merasa senang juga sih diperhatikan. Walaupun ya sebenarnya harapannya yang namanya kita berprestasi membawa merah putih ya. Kita melihat teman-teman yang lain tuh kayaknya rezekinya dimudahkan banget gitu ya, datang bonus mengalir, PNS dapat gitu. Nah kalau kita enggak, kalau kita only terima kasih kata Pak Menpora tuh telah membawa Indonesia menang ke ranah internasional. Ini satu kebanggaan buat Indonesia. Ini Indonesia kayak menemukan mutiara katanya. Ya baik penyampainya Pak Menpora pada waktu itu baik. Nah cuman memang keberuntungan rezekinya tidak seberuntung teman-teman yang lain. Waduh, ini berangkat sendiri mengharumkan nama Indonesia. Ini truly hero. Nggak butuh apa-apa, saya berjuang aja sendiri. Setelah itu baru membuktikan eksistensi Indonesia di luar. Ya itu aja sih sebenarnya udah menjadi bukti ya bagaimana kecintaan dengan tanah air ya, luar biasa. Sangat. Setelah itu, sebenarnya saya tuh ditawarin sama pelatih saya ini Dennis James ini untuk stay di sana, kerja di sana ya kalau perlu change warga negaraan untuk ya karena beliau melihat saya punya potensi besar pada waktu itu di umur 35 lah ya, 5 tahun yang lalu ya. Beliau menawarkan itu. Nah, cuman karena memang satu kecintaan kita sama merah putih tanah air ini, yang kedua tuh keluarga. Saya waktu itu karena udah punya anak, ada istri. Lalu berat juga mau ninggalin jarak jauh, komunikasi itu nggak bisa saya. Nah, cuma yang satu hal membuat saya tetap fokus kepada Indonesia aja memang kecintaan. Dan ada beberapa negara juga Mas yang menawarin. Satu Brunei dan Singapura. Oh gitu. Ya, Singapura bersedia juga untuk memberikan sistemnya tuh kewarganegaraan lah ya. Singapura sama Brunei itu siap. Oh gitu. Ya, cuman karena waktu itu kenapa saya bilang siap dan menyampaikan omongan ini, yang mengomong ini salah satu kedubes, bukan anggotanya lah ya, anggota yang bekerja di
di kedutaan besar Brunei di Indonesia ini ngomongin itu, dan beliau kebetulan juga saya training. Nah, dari situlah beliau melihat prestasi saya, mau nggak kalau saya tawarin untuk memperkuat Brunei. Karena Brunei itu untuk tanding di negaranya tidak boleh karena Islamik banget ya. Islamik banget. Kalau daerah-daerah Brunei, Malaysia tuh sangat terjaga banget auratnya. Nah, jadi mereka mencari bibit yang udah ready, ya udah ekspor aja, udah tandingnya keluar gitu. Nah, cuma waktu itu memang dasarnya cinta Indonesia, cinta tanah air, ya saya dengan apapun yang mereka katakanlah berikan atau tawarkan, saya menolak. Masya Allah ya. Ini nasionalismenya kuat banget ya. Tapi mudah-mudahan juga di sini akan kita bisa menemukan jalan yang luar biasa di Indonesia sendiri supaya orang juga Indonesia jadi sehat gitu ya. Dan belakangan saya dengar juga beliau ini lagi mulai sebentar, ini belum selesai kayaknya nih. Setelah itu ada juga kontes lain nggak? Dari Amerika sekitar jeda 6 bulan saya prepare yang ke Australia. Nah, di Australia itulah saya dapat julukan atau titel profesional bodybuilding. Jadi di Australia itu saya menang 2 kategori, Mas. Apa tuh? Yang pertama saya menang di kelas berat badan, yaitu 80 kg. Yang satu lagi saya dapat overall champion, jadi best of the bestnya. Dari semua juara diadu masing-masing kelas tadi, dan kelas 80 saya yang nempatin, saya menang. Waduh, Masya Allah. Itu apa namanya? Olympia, Mr. Olympia amatur. Kalau nggak salah, terus Arnold juga pernah menang Mr. Olympia itu ya? Oh iya, jadi dulu itu Arnold kan event Arnold Classic ini kan setelah memang Olympia ini. Jadi karena beliau selalu memang waktu itu kalau nggak salah 7 kali beliau menjadi juara bertahan Mr. Olympia ini. Nah, karena memang beliau melihat bisnisnya atau industrinya maju, dia buat membranding namanya di event tersebut. Makanya setelah itu beliau pensiun. Nah, sempat juga jadi ini kan gubernur ya, gubernur California. Lalu ya, tapi sebelum itu udah punya event-eventnya udah berjalan di beberapa negara. Arnold Classic itu. Ya, beliau udah tua aja, badan masih masih nyetel ya. Iya. Nah, jadi saya di tahun 2015 itu jatuhnya tuh 3 medali emas saya sumbang untuk Indonesia. Di Arnold Classic 1, di Olympia itu dapat 2 medali emas. Ada sampai sekarang medalinya. Nah, itu pingin saya jual, tuh kalau ada yang mau beli. Waduh, dilelang itu. Waduh. Iya. Jadi emas. Jadi 3 medali emas saya berikan, saya sumbangkan untuk Indonesia dengan jeda waktu kurang lebih ya 1 tahun lah. Di 2015. Emas pertama di Arnold itu Maret, kemudian 2 emas berikutnya di bulan Oktober di Gold Coast ya, Gold Coast Australia. Waduh, luar biasa dalam waktu setahun ya. Habis jeda 2 tahun padahal ya. Ya. Nah, uniknya ketemu sama beliau ini belakangan lagi menimba ilmu sama Ustadz Dery itu. Gitu. Apa aja nih yang belakangan ini dengar-dengar sudah mulai belajar agama nih? Ya, alhamdulillah sahabat Muslim atau sahabat-sahabat fitness dimanapun berada ya. Memang ketemu Ustadz Dery Sulaiman memang juga nggak sengaja, termasuk sama Mas Ari pun saya nggak sengaja nih ketemu. Memang sebenarnya cuma mengidolakan aja, lihat dari sosmed, wah ini luar biasa, memang inspiratif banget untuk saya terutama ya. Nah, sama Ustadz Dery itu kisahnya sebenarnya di COVID ini, Mas. Di COVID ini sebenarnya saya mensyukuri banget, dimana semua orang disuruh di rumah, ya termasuk saya pun harus di rumah. Ternyata itu membuka hati saya untuk ngapain nih di rumah gitu. Akhirnya ya saya seperti istilahnya itu mendapat hidayah ya, untuk ya ini momennya kamu untuk ketemu Allah. Coba diperbanyak lagi istighfarnya, lakukan semua apa yang diperintahkan. Nah, itu semakin, karena kita ada waktu hari-hari di rumah, nggak ada lain ya, alhamdulillah semasa COVID ini dan masuk lagi ke bulan Ramadan, semakin kayak memperkuat hati untuk ya udahlah, aku harus melangkah dan harus ketemu Allah gitu. Lalu saya iseng tuh nonton channel YouTube, lihat Ustadz Dery Sulaiman yang dia menyanyikan atau punya lirik itu
Orang kaya mati, orang miskin mati, ya raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itu saya semakin terpukul lagi, wah saya ini kena juga berarti ya, orang rakyat biasa gitu ya. Kena ada Orang keker mati juga. orang keker. Wah mati juga nih. Nah di situ semakin memantapkan saya untuk ya udah saya harus bismillah melangkah untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Nah lalu saya chat Ustadz Dery. Ustadz Dery saya chat lewat DM Instagram. Ya bersyukur juga memang Allah mempermudahkan jalannya, dibalas sama beliau. Nah setelah itu ketemu ya, lalu beliau pun juga memang memberikan, karena memang spesialnya beliau saat ini berdakwah ya. Ya di situ juga beliau menyampaikan dakwah-dakwahnya kepada saya, ya semakin membuat saya tuh ya rasanya ya udah cukuplah bertanding, dan bertanding yang sifatnya membuka aurat. Oh iya, kalau berani dulu biasanya ini ya, apa namanya, yang dibuka mananya tuh? Iya, jadi jadi sebenarnya malu juga Mas kalau bodybuilding ini, kalau kita bertanding ada istri kita yang nonton dan orang-orang tahu istri kita itu, sebenarnya kita jadi nggak enak hati juga. Karena kalau bodybuilding itu yang kostum yang dipakai cuma apa istilahnya kita tuh celana dalam, kolor ya. Kenapa harus itu? Memang dinilai Ya, itu, jadi bodybuilding ini sebenarnya sangat unik. Dia punya spesifik penilaian ya, sangat-sangat unik. Karena ternyata bodybuilding itu memiliki ribuan pecahan muscle, pecahan-pecahan otot yang harus dibangun pada saat menuju persiapan pertandingan tersebut. Nah, dari situ menjadi big point. Semakin pecahan-pecahan ototnya itu terlihat, semakin keindahan lower dan uppernya terlihat, itu semakin besar penilaian. Jadi bodybuilding ini sebenarnya senang kita memiliki kelengkapan muscle ya. Cuman ya itu tadi, bicara agama ya itu udah menyalahi karena membuka aurat. Untuk teman-teman semua, jadi mungkin yang sekarang ini nggak nge-gym cuma gara-gara keterbatasan tadi itu, kita harus buka segala macam, hubungi aja Bang Noval nih ya. Ya. Dan ini mungkin sedikit ini Bang, kalau misalnya untuk yang baru nih, misalnya kayak di rumah gitu ya, pengen kan nggak kemana-mana nih, social distancing, nggak ke gym segala macam, atau juga mungkin mau ke gym belum pernah dan nggak pede ke gym. Iya. Itu bisa nggak sih kita tuh apa namanya, membangun badan gitu di rumah? Otot gitu ya. Ya, sangat bisa banget. Cuman ya satu hal yang memang harus kita lakukan ya, pemahaman terhadap apa yang mau kita buat dan bagaimana kita membuat itu bisa terwujud. Nah sebenarnya kalau di rumah itu keterbatasan alat sudah pasti. Nah cuman buat yang masih baru, sehari-hari kita ini kan sebenarnya menggunakan bergerak segala macam, ini kan beban tubuh kita sendiri. Jadi sebenarnya olahraga di rumah itu gak usah bingung dengan alat-alat. Kalau kita nggak ada waktu datang ke fitness, atau mungkin berhubungan dengan budget, atau yang masa COVID ini, gunakan di rumah beban badan kita aja. Nah insya Allah nanti saya akan share cara-cara latihan di rumah dengan menggunakan beban tubuh. Insya Allah itu kalau buat yang menurunkan berat badan bisa tercapai juga dalam beberapa minggu. Ya kalau saya saat ini lagi memprogram ya, termasuk Ustadz Dery Sulaiman lagi saya program juga dengan menggunakan beban tubuh juga. Jadi sebenarnya kalau kita bisa sudah memahami cara latihannya, bisa mengatur pola makannya, itu nggak hitung lebih dari 3 bulan. Nggak lebih dari 3 bulan pasti jadi. Jadi apa aja selain itu? Istirahat, makan, dan latihannya. Istirahat, makan, dan latihan. Ya, jadi ada beberapa poin untuk menuju fitness goalnya tadi. Kalau saya punya moto atau prinsip itu, yang paling utama tuh eksekusi trainingnya. Nah, eksekusi trainingnya ini kita mesti paham juga. Banyak juga ketika teman-teman yang jangankan di rumah, datang ke fitness pun dia masih main asal tabrak. Ya masih asal tabrak. Oh main ikut-ikutan aja udah. Sehingga bukan sedikit, bukan angka puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang menjalankan fitness ini banyak yang gagal sebenarnya. Karena satu hal, dia nggak punya pemahaman tadi, nggak punya ilmu. Dia mikir dia bisa
menarik, dia bisa mendorong, dia bisa angkat. Nah itu bayangan dia tuh udah bisa pasti jadi. Padahal itu nggak bisa juga seperti itu. Jadi eksekusi training ini sangat berpengaruh juga. Yang tadi seperti kita lakukan, mengunci bagian tubuh, mengatur napas, ya itu bagian dari salah satu eksekusi training yang harus kita lakukan, harus kita pahami agar target yang kita tuju itu betul-betul kita dapat. Nah, setelah dari training, ini yang paling big problem kalau buat saya ini menghadapi selera makan. Nah, jadi selera makan sebenarnya banyak juga yang masih bingung dengan pola diet. Ada macam-macam ya sistem diet kita sekarang. Ada sistem dengan golongan darah, ada ya dulu kita sebut aja namanya, beliau Mas Dedi sempat mengeluarkan program OCD, ada program sifatnya apalagi ya keto ya, macam-macam. Itu sah-sah saja kalau punya atau menjalankan program seperti itu. Namun tidak semua orang atau sistem metabolisme tubuh kita ini cocok dengan program atau sistem itu, Mas. Jadi ya termasuk saya ngobrol juga sama Mas Dedi. Ya untuk bodybuilding mah nggak bakalan cocok, bro, dia bilang. Jadi yang cocok yang seperti apa, Mas? Ya sebenarnya ini untuk membantu orang yang biasa bahasa kita tuh yang rakus makan. Jadi dengan begini dia terkontrol. Banyak tiba-tiba kayak puasa. Nah itu minimum bisa mengontrol sebenarnya. Garis besarnya sebenarnya umumnya manusia atau khususnya di Indonesia lah ya, berbeda kita dengan di luar karena memang pola atau jenis makan mereka itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia ini kita udah dikenalkan sama eyang kita zaman dulu tuh 4 sehat 5 sempurna. Ada apa aja tuh? Ada nasi ya, nasi, susu, ada lauk, ada sayuran, ada susu. Nah ini sebenarnya kalau kita atur, kita aktifkan kembali sekarang ini, tapi teratur waktunya, jumlahnya jangan lupa. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini bukan berarti jumlah yang besar juga. Pastikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kayak Mas, nanti pun saya buatkan programnya, itu tetap konteksnya 4 sehat 5 sempurna, tapi porsi kecil. Nah selain itu, timing, jam makan tuh sangat berpengaruh. Jadi ada yang namanya tubuh kita ini, sistem metabolisnya itu tergantung asupan. Asupannya telat, sistemnya tuh melambat. Asupannya kebanyakan, sistemnya berat. Nah, jadi harus sedang kita masukin ke tubuh. Fitness ini ngajarin kita tuh teguh sama tujuan, fokus. Jadi Ya. berarti 5 nih, 5 lagi dia nggak kuat nih, nggak bisa nih 5 nih gitu. Kan di sini nih. Ya, mindsetnya. Jadi betul. 5 lagi, ayo gitu kan, kita kadang-kadang di kehidupan sehari-hari kayak udah nggak mampu lagi nih. Enggak, lu bisa. Jadi gitu tuh. Bisa kok 5. Tadi padahal udah copot terbang. ya. Udah. Ya, jadi hari ini luar biasa, Mas Ari udah melakukan eksekusinya sesuai dengan yang saya sharingkan. Nah, saya berharap beliau nggak bosan. Jadi bantu doa juga teman-teman ya. So, teman-teman semuanya mau tahu lebih banyak, mau badan sehat, jangan lupa untuk follow sosial media beliau, Bang Noval semua tuh. Nanti alamatnya kita tulis juga di sana. Terima kasih waktu ini, Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah apa yang kita lakukan dan berkelanjutan. Insyaallah. Atau membawa semua teman-teman ini jadi lebih sehat semua, bugar kan lebih keren lagi. Amin, insyaallah. Jadi tujuan kita membangun jasmani dan rohani, judulnya sekarang ini. Nah, insyaallah dengan jasmani dan rohani kita terbangun, langkah kita untuk mendekati Allah akan semakin dekat. Insyaallah. Nah, Insyaallah ya. Mas Ari, saya yang terima kasih nih. Saya juga terima kasih banget ini, malah dia dikasih waktu. Kayaknya besok kita atur lagi waktu. Insyaallah. Ini kalau dia di rumah ini tidur nih pas ini. Jangan lupa juga like dan subscribe teman-teman semuanya. Jangan lupa komen juga, dan juga Instagram beliau juga tadi sudah dituliskan juga. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.